Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinula Kusma Dewi dari Prodi S1 Keperawatan 6B, NIM 19631853. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sinusitis dan cara mencegahnya. Pengertian sinusitis. Sinusitis adalah suatu proses peradangan pada mukosa atau selaput lendir sinus paranasal. Akibat peradangan ini dapat menyebabkan pembentukan cairan atau kerusakan tulang di bawahnya. Sinus paranasal adalah rongga-rongga yang terdapat pada tulang-tulang di wajahnya. Terdiri dari sinus frontal atau di dahi, sinus etmoid atau di pangkal hidung, sinus maksila atau di pipi kanan dan kiri, sinus sphenoid atau di belakang sinus etmoid. Sinusitis dibagi menjadi 3. 1. Akut atau berlangsung kurang dari 4 minggu. 2. Subakut berlangsung antara 4 sampai 2 minggu. 3. Kronik berlangsung lebih dari 12 minggu. Tanda dan gejala dari sinusitis. Yang pertama, hidung tersumbat. Yang kedua, nyeri di daerah sinus. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, hiposmia atau anosmia, berkurangnya kemampuan untuk mencium bau. Yang kelima, halitosis atau bau nafas yang tidak sedap. Yang keenam, postnasal yang menyebabkan batuk dan sesak pada anak. Organ-organ yang membentuk kom letaknya berdekatan, dan bila terjadi edema mukosa yang berhadapan akan saling bertemu sehingga silia tidak dapat bergerak dan ostium tersumbat. Akibatnya terjadi tekanan negatif di dalam rongga sinus yang menyebabkan terjadinya transudasi. Mula-mula serous. Kondisi ini biasa dianggap sebagai rhinosinusitis non-bakterial dan biasanya sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan. Bila kondisi ini menetap, sekret yang terkumpul dalam sinus merupakan media baik untuk tubuhnya dan multiplikasi bakteri. Sekret menjadi purulen. Keadaan ini disebut sebagai rhinosinusitis akut bakterial dan memerlukan terapi antibiotik. Jika terapi tidak berhasil, atau misalnya karena ada faktor predisposisi, inflamasi berlanjut, terjadi hipoksia, dan bakteri anaerob berkembang, mukosa makin membengkak, dan ini merupakan rantai siklus yang terus berputar sampai akhirnya perubahan mukosa menjadi kronik, yaitu hipertrofi polipoid atau pembentukan polip dan kista. Pada keadaan ini mungkin diperlukan tindakan operasi. Rhinoskopi anterior. Pada pemeriksaan rhinoskopi anterior akan didapatkan mukosa yang edema dan hiperemis. Terlihat sekret mukopus pada meatus media. Pada sinusitis etomoiditis kronis, eksaserbasi akut dapat terlihat suatu kronisitas, misalnya terlihat hipertrofi konka polipoid, ataupun poliposis hidung. 2. Rhinoskopi posterior. Pada pemeriksaan rhinoskopi posterior, tampak sekret yang purulen di nasofaring dan dapat turun ke tenggorokan. Yang ketiga, nyeri tekan pipi, sakit. Yang keempat, transiluminasi dilakukan di kamar gelap memakai sumber cahaya penlik berfokus jelas yang dimasukkan ke dalam mulut dan bibir dikatupkan. Arah sumber cahaya menghadap ke atas. Pada sinus normal tanpa gambaran terang pada daerah glabella. Pada sinusitis etmoidalis akan tampak kesuraman. Yang kelima, exfotosinus paranalasis, yaitu kesuraman, gambaran atau air fluid level, penebalan mukosa. Penyebab dari sinusitis. 1. Faktor lokal adalah semua kelainan pada hidung yang dapat
mengakibatkan terjadinya sumbatan antara lain infeksi, alergi, kelainan struktur dan bagian tubuh, tumor, benda asing, iritasi polutan, dan gangguan pada mukosila atau rambut halus pada selaput lendir. Kedua, faktor sistemik adalah keadaan di luar hidung yang dapat menyebabkan sinusitis, antara lain gangguan daya tahan tubuh atau diabetes AIDS. Penggunaan mengakibatkan sumbatan hidung. Komplikasi dari sinusitis yang pertama, rongga sinus membengkak dan meradang yang kemudian menyebabkan gangguan parah dan kesulitan bernapas akibat pilek atau alergi. Yang kedua, pada orang yang menderita sinusitis kronis berada pada risiko yang lebih tinggi terkena komplikasi yang berbahaya seperti osteomyelitis atau infeksi tulang yang disebabkan oleh jamur dan bakteri, infeksi mata, dan meningitis atau radang selaput otak. Pencegahan sinusitis. Yang pertama, biasakan mencuci tangan sesering mungkin untuk menghindari bakteri menempel di tangan dan menimbulkan alergi. Jaga pula lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, mencegah stres dan mengkonsumsi makanan yang antioksidan, terutama sayur dan buah, yang dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga akan mencegah serangan sinus musiman. Yang ketiga, jaga kondisi sinus agar tetap kering dan bersih dengan minum air yang cukup agar cairan hidung tetap encer. Yang keempat, menggunakan obat semprot hidung untuk melawan alergen. Kelima, menghindari zat-zat yang menyebabkan alergi yang terdapat di lingkungan seperti debu, asap, rokok, dan lain-lain. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, rajin berolahraga karena tubuh yang sehat tidak mudah terinfeksi virus maupun bakteri. Prinsip pengobatan ialah menghilangkan gejala, memberantas infeksi, dan menghilangkan penyebab. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara konservatif dan pembedahan. Pengobatan konservatif terdiri dari 1. Istirahat yang cukup dan udara di sekitarnya harus bersih dengan kelembapan yang ideal 45-55%. 2. Antibiotika yang adekuat, paling sedikit selama 2 minggu. Ketiga, analgetik untuk mengatasi rasa nyeri. Keempat, dekongestan untuk memperbaiki saluran yang tidak boleh diberikan lebih daripada 5 hari karena dapat terjadi rebound congestion dan rinitis medikamentosa. Selain itu, pada pemberian dekongestan terlalu lama dapat timbul rasa nyeri, rasa terbakar, dan kering karena atrofi mukosa dan kerusakan silia. Kelima, antihistamin jika ada faktor alergi. 6. Kortikosteroid dalam jangka pendek jika ada riwayat alergi yang cukup parah. Pengobatan operatif dilakukan hanya jika ada gejala sakit yang kronis, otitis media kronik, bronkitis kronis, atau ada komplikasi serta abses orbita atau komplikasi abses intrakranial. Prinsip operasi sinus ialah untuk memperbaiki saluran sinus paranalasis, yaitu dengan cara membebaskan muara sinus dari sumbatan. Operasi dapat dilakukan dengan alat sinuskopi. Teknologi balon sinuplasti digunakan sebagai perawatan sinusitis. Teknologi ini sama dengan balon angioplasti untuk menggunakan kateter balon sinus yang kecil dan lentur atau fleksibel untuk membuka sumbatan saluran sinus, memulihkan saluran pembuangan sinus yang normal dan fungsi-fungsinya. Ketika balon mengembang, ia akan secara perlahan
mengubah struktur dan memperlebar dinding-dinding dari saluran tersebut tanpa merusak jalur sinus. Sekian materi penyuluhan tentang sinusitis dan cara pencegahannya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.